Sekali lagi itu yang mana paling suka ini? Ambilnya jangan satu, Bang. Tolong perhatikan. Ini boleh saya pakai kata-kata sedikit kasar ya. Ini kegoblokan kita semua. Izin, Pak Haji. Sebetulnya obat untuk hipertiroid, obat untuk autoimun, obat untuk rheumatoid arthritisnya adalah ini dari disediakan sama Allah SWT. Gak usah minum yang lain. Makanya ketika minum yang lain gak selesai. Ibu diabetes, ini obatnya Bu. Ibu sudah dikasih kesukaan sama Allah SWT untuk memilih ini, tapi ibu tidak memilih ini, memilihnya obat. Makanya dia tidak selesai. Abang juga sama. Kegoblokan kita namanya. Biara darah tinggi. Ini adalah obat sudah disediakan sama Allah SWT. Ingat ya, ketika minum amlodipin, pernah bertanya nggak sama dokternya mengenai amlodipin? Tidak. Ibu minum apa? Metformin? Buat diabetes? Tapi waktu dapat obat nggak nanya ke dokternya kan? Oke, ibu sama kan? Ibu obat apa aja sekarang? Terus? Metilprednisolon. Terus-terusan. Waduh, ini ada vitamin C-nya. Buang itu semua. Tolong perhatikan sekali lagi. Ya. Ketika kita dapat obat dari dokter, pernah bertanya nggak? Pernah sekali. Langsung telan. Mau pahit, mau enak langsung. Telan langsung. Nah, sekarang jangan tanya ke saya, karena saya dokter. Inilah obat buat. Thank you. Silakan balik ke tempat. Terima kasih. Jadi sekali lagi kesalahan kita, Pak. Allah SWT melalui sinar, melalui nur mataharinya itu menciptakan buah, dan itu obat. Gak ada yang buah. Ada yang pernah makan buah? Ada yang pernah makan buah? Saya nggak yakin. Kecuali durian. Takut makan durian, Pak. Darah tinggi katanya. Tolong dilarang. Durian darah tinggi. Kalau ibu yang menciptakan durian, terus ibu bilang kayak gitu, COVID kenal. Kalau saya hobinya durian. Enak durian. Gak ada salahnya. Durian itu gak ada yang salah. Yang salah ketika Pak minta duriannya satu terang. Ini salah. Jadi nanti gini, kalau tadi kan kalau kita dapat obat dari dokter kita tidak bertanya. Mulai sekarang kalau mau berobat ke dokter, tanya dulu dokternya sakit atau enggak. Betul. Dokternya sakit semua, COVID siapa yang kena? Dokter. Mati. Jadi ada yang sama, makanya saya katakan kalau boleh saya kasih keluarkan kata-kata negatif, ini kegoblokan kita semua, termasuk saya di dalamnya. Karena mempercayakan dokter. Kalau kita percaya sama dokter, berarti kita tidak percaya sama yang maha penyembuh. Yang maha penyembuh sudah memberikan ini. Ini diciptakan dengan formula yang kalah Pak Haji juga dengan silika. Ini udah dibuatkan formula antara yang satu dengan yang lain aja formulanya beda. Tapi kita tidak mau belajar di sana, kita tidak ikro di sini. Oke, Bang, Abang sekarang tergantung amlodipin kan? Berubah total. Itu dibodohin, Bang. Abang minum amlodipin, duitnya itu dokter dapat, Bang. Dokternya kaya, Abang sakit terus-terusan. Arah kalau udah kayak gini parah. Makanya kalau teman-teman tolong disimak ya. Nantinya ujung-ujungnya adalah silika. Tolong dong.
ujung-ujungnya adalah jadi jangan sampai ninggalin tempat ini dulu karena belum sampai ke ujung nih. Kita salah besar. Divonis sakit harus berbuat ABCD dan akhirnya adalah kita tidak berpikir apa-apa lagi. Suruh periksa A, iya. Suruh periksa B, iya. Suruh minum ini, suruh minum itu, racun semua. Gak mungkin menyembuhkan, om dokternya jadi mati. Ini fakta kita. Artinya adalah kita salah semua. Saya ini lagi proses, sekali lagi saya lagi proses. Tolong doa bareng-bareng. Harusnya sudah tidak pakai kacamata lagi. Bang, sini saksi sini lagi bang, karena abang udah kenal sini bang. Masuk sini bang. Abang sekarang perhatiin rambut saya. Udah mulai putih. Berarti rambut saya yang hitam kan? Belakangnya. Yang hitam. Boleh dong tepuk tangan. Sekarang udah kenal. Dulu putih. Putih semuanya. Sekarang saya sengaja pendek dan hitamnya lebih mulai. Halo, kita bicara anti aging ya, kita bicara antioksidan kan? Kalau ini tidak bisa merubah uban menjadi hitam, jangan pakai silika. Sekarang saya tambah lagi Pak Budi. Kalau sampai tidak menumbuhkan rambut, Ibunya kurang sehat tuh Pak. kita udah pegangannya kayak gini, gak ada cerita. Mau penyakit apapun, nanti ada materi makanya dari saya. Nanti ada materi. Mau penyakit apapun. Halo. Suami bermasalah di tempat tidur. Udah terbukti. Cara pakainya Pak. Cara pakai, cara pakainya enggak kenal. TKP. Mulai minum air lagi. Dioleskan. Dioleskan nanti apa ya? Minta duit Pak, beli sama saya. Persoalan di tempat tidur. Pak Latif langsung semangat ya. Udah tempatnya. Dari udah tempat di sini. Jadi kita itu salah Pak. Salah dalam pengertian ketika tiroid ini sakit, seolah-olah sakitnya hanya tiroid. Ketika sakitnya, mohon maaf nih, alat reproduksi kita, seolah-olah yang bermasalah cuma alat reproduksi. Padahal yang bermasalah adalah utang. Jadi mau pakai cara pakainya gimana? Selesaikan utangnya dengan BSD. Selesai dong. Ini yang kesalahan kita. Jadi makanya judulnya di sini, sehat itu bukan cuma fisik saja, tapi kalau dompetnya nggak ada, kita nggak bisa diranjang, Pak. Jadi kita harus ini dulu. Mau diajak, nanti ada testimoni lagi. Bagaimana caranya pakai sabun? Alamak, nggak usah diajarin. Ya, saya pulang ya. Jadi nggak selesai materi ini nantinya. Ya, tolong perhatikan sekarang. Kenapa dia sakit? Karena tidak pakai silika. Ini jelas. Kalau dikenalkan silika nih abang sekarang nih. Ibu sekarang, Bu, nggak usah repot-repot. Ibu minum anggur sama silika, selesai. Jangan bicara
ada obat lagi. Natrium prednisolon itu steroid. Kita harus berani. Persoalannya adalah ini angka ini nih. Ini yang ditanya nih. PJ bangkit bersama saya. Ternyata sakit dia. Orang suruh senang kayak gini aja udah kaku-kaku semuanya. Mau gimana bisa sehat? Diamond kita aja rambutnya belum tumbuh. Silika mana silikanya? Silika mana silikanya? Kenapa sekali lagi? Karena di sini ini kita sekarang tugas kita adalah 75% tambah 20%. 95% ini pasar kita untuk silika. Tepuk tangan untuk silika. Saya bicara potensi. Jadi kalau masih berpikir hutang dan tidak selesai, itu berarti tidak tahu kalau ini ada sedemikian pasar besar untuk silika. Besar sekali. Dokter kalah sama kita. Tolong dilihat sekarang. Ini yang tadi saya katakan. Dokter kalah sama kita. Darah tinggi itu termasuk si abang. Ini nggak turun-turun ini. Jadi obat itu nggak menyelesaikan sama sekali, Pak. Ingat loh. Ini dari periode 2007, 2013, 2018 naik, bukan turun. Jadi artinya apa? Mau amlodipin bicaranya, mau ACE inhibitor, mau losartan, nggak selesai. Yang selesai cuma satu, silika. Pasti nanti pengen tahu dari mana dasarnya dokter Setio. Dokter Setio itu bukan dokter yang praktek ya. Ingat tuh. Jadi kalau ada yang nanya nih teman-teman nanya dokter Setio praktek di mana? Berarti belum kenal sama dokter Setio itu. Saya sekarang lagi praktek di sini. Besok saya praktek di Bandung, besok ke kota lain itu yang sedang terjadi. Lihat lagi sekarang, yang kena darah tinggi itu 18 tahun, bukan usia. Kita ingat waktu COVID-19 itu kita bicaranya 45 tahun ke atas tidak boleh keluar rumah. Padahal yang sakit 18, 25, 35, ini korban COVID. Darah tinggi, kemudian bagaimana dengan stroke? Naik. Gak ada yang turun, obat gak menyelesaikan sama sekali. Siapa yang kena stroke? 15 tahun bayangkan. Indonesia tercinta kita, Indonesia Raya hasilnya ini loh. Ginjal sampai cuci darah naik. 15 tahun yang kena ginjal. Diabetes naik. Tidak ada yang turun, 6,9, 10,9. Kanker ya 1,4, 1,8. Lihat, ini yang tadi saya cerita. Laki-laki di Indonesia itu hanya 0,7. Perempuan golongan emak-emak 2,9, 4 kali lipatnya. Sekarang mau merokok atau tidak saya serahkan kepada yang bersangkutan. Mau pasif, merokok pasif silahkan. Tapi faktanya, atau mau bertanya sekarang kenapa data ini ada? Datanya pada dirimu lah. Karena ternyata perempuan lebih banyak yang kena kanker dibandingkan laki-laki di kita. Lanjut potensinya. Nah ini lebih parah lagi. Termasuk Pak Budi. Termasuk Pak Asnan. Halo. Kalau silika tidak bisa menurunkan berat badan, jangan percaya lagi sama silika. Oh, Budi punya tugas 2. Rambutnya harus tumbuh, perutnya harus hilang. Dan itu bisa. Tolong catat, itu bisa dan itu mudah. Persoalannya iya atau tidak. Indonesia nggak bakal bisa menyelesaikan 18, 26, 31 ini 2018. 5 tahun ke depan berarti 2023 Indonesia semuanya bundar orangnya. Dan itu biangnya penyakit. Gak usah tanya ya, gak usah tanya Pak Asnan. Migrain ada di sana, depresi ada di sana, semua penyakit. Termasuk tiroid, termasuk hipertensi, diabetes, serangan jantung, semua. Ini penyakit termasuk sendi, rematik atau artritis tadi. Ini karena kegemukan.
Sederhananya sekarang, kalau ini bisa diturunkan kegemukan, maka penyakit ini turun semua. Darah tinggi itu bisa selesai 92% tanpa obat, Bang. Dengan apa? Silika. Kalau masih nggak percaya, Anda jangan hadir di sini. Pulang aja. Pulang. Pulang aja. Udah tanggung jadi manajer. Sayang banget. Nah, jadi ini kesimpulannya. Ini pembukaan kita. Siapa yang beresiko terkena COVID? Semua yang tidak minum. Ada lagi dari tadi kita tepuk tangan tapi nggak bagus-bagus nih karena belum ada kompak. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan lebih dari 170 titik di jari-jari. Pak Ustadz mana? Pak Latif? Pak Ustadz sini Pak Ustadz. Ayo, Sini Pak Ustaz. Ustadz. Ini supaya confirm. Zikir kita harus banyak. Setuju. Meditasi itu kita harus concern semuanya. Setuju ya? Apapun judulnya, saya tidak melihat. Ketika kita berzikir itu harus banyak. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan lebih dari 170 titik akupunktur. Artinya akupunktur siapa? Yang mempelajari saja kita. Orang lain pun mempelajari semua. Makanya kenapa bisa masuk Islam ketika melihat air Zam-Zam atau kita memeriksa air Zam-Zam ini sama. Jadi intinya kalau ini ditemukan, sekali lagi kalau ini ditemukan itu sudah sehat. Tolong lihatin tangannya sekarang. Yang tidak merah bentar lagi kena COVID. Ini sudah terapi, betul nggak Pak Ustadz? Tolong diluruskan aja. Ini sudah terapi dengan tepuk tangan, tapi jangan tepuk tangan sambil naik motor ya. Kena COVID langsung. Di COVID kan bukan kena COVID. Jadi tolong sederhana, buat sederhana. Sehat itu gampang banget, sembuh juga gampang hanya dengan tepuk tangan, hanya dengan zikir saja. Berarti kita udah sekian. Itu sudah sembuh, kita nggak usah takut dengan COVID, nggak usah takut dengan sakit. Apalagi kita kemana-mana bawa silika. Betul ya? Terima kasih banget. Jadi ini urusan kita. Sekali lagi, semua kita beresiko, makanya segera silika. Gak ada cerita, harus. Oke, kita sekarang lihat. Ini yang paling menarik. Ibu yang kena hipertiroid ini tidak akan pernah ketemu sembuh, Bu. Abang tidak akan pernah ketemu sembuh sama sekali ini karena minum obat terus-terusan. Sekali lagi, apakah sakit saya bisa sembuh? Tidak. Karena apa? Karena tergantung dari obat. Dan kita harus sepakat sekarang, sekali lagi, kita harus sepakat sekarang. Tidak ada lagi kata sakit. Berarti sembuh itu harus tercapai. Karena berkah Silika Jaya ini kuncinya. Tepuk tangan dong buat Silika. Kita harus ke sini. Kalau kita nggak ke sini nggak bisa. Nah, yang menarik yang kedua. Ini yang dilakukan oleh tim luar biasa Pekanbaru CSS. Karena bisa melakukan gini. Apakah saya bisa menyembuhkan orang sakit? Ternyata jawabannya yes, yes, yes. Nyata sekarang kalau melihat seperti ini berarti betapa banyak sekali Pak Haji yang sudah terbantu oleh Silika. Boleh tepuk tangan kita semua. Ternyata saya bisa membantu orang untuk menyembuhkan yang sakit dengan Silika.
Ini fakta. Makanya saya bahagia banget hari ini bisa hadir. Saya minta sama Pak Budi, saya minta izin Pak Budi, lihat materinya seperti apa. Karena saya akan gabungkan antara materi dari perusahaan dengan materi apa yang coba kita renungkan sekarang sama-sama. Jadi ingat, tidak boleh ada takut COVID, karena COVID akan ngejar kita. Akan ngejar kita sampai kita mati, atau sampai COVID itu tidak ada. Dan tidak mungkin COVID itu tidak ada. Yang ada adalah serinya berikutnya. Nanti ada COVID-22, COVID-23, COVID-25. Gak bakalan itu. Karena itu dibuat, bukan semata-mata disediakan. Bukan semata-mata dari kelelawar sekarang pindah ke kita, itu nggak ada. Sunbay itu punya BSL 3, Biosafety Level 3. Sunbay bisa memproduksi vaksin untuk hewan. Tapi ketika Sunbay mau masuk ke BSL 4 untuk vaksin untuk manusia, no, sampai hari ini tidak boleh karena ada Bio Farma. Bio Farma itu isinya vaksin, Pak. Kalau sekarang ada COVID, kenapa Bio Farma menang? Mana orang Jawa di sini? Kenapa diem? Dari lahir pertama COVID, Bio Farma diem, nggak ada suara. Ketika sekarang dikirimi vaksin, baru teriak, oh ahli. Tinggalan zaman. Tolong simak itu betul-betul. Jadi ceritanya tuh beda sekali. Kalau tahu ada COVID, harusnya Bio Farma sudah memproduksi vaksin. Karena ini mereka adalah profesor-profesor atau lembaga Eijkman juga sama. Sekarang diam semua. Datang COVID dari luar, sekarang dicobanya Bio Farma lagi yang tahu. Lagi di mana? Jadi sekali lagi, COVID tidak akan pernah berhenti. Nanti ada lagi periode berikutnya. Kita harus siap. Dan siap itu berarti kita harus dengan sigap. Kita lihat ya. Ini yang menarik. Yang dilakukan oleh teman-teman adalah membantu menyehatkan orang lain, bukan pakai obat. Artinya adalah memberikan pelayanan kesehatan tradisional. Dan ini adalah payungnya. Ini payung kita loh. Tidak bisa dipungkiri lagi. Memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan. Kita semua pemberi pelayanan kesehatan. Ketika Pak Budi tanya, Pastor mana? Apa saya pernah coba baju putih ini? Saya merokok dimanapun, di warteg pun, dimanapun tetap pakai baju putih ini. Karena apa? Karena saya bukan dokter yang, ya Allah semoga hari ini ada 10 yang kena COVID. Luar biasa. Saya pakai baju putih, tapi saya pemberi pelayanan kesehatan. Saya tidak pakai obat. Makanya saya hadirkan, saya minta sama panitia buah. Obat sejatinya buah. Angkat tangan, siapa yang doanya ke surga? Angkat tangan. Pak Latif, surga ya? Setuju ya? Tapi kalau di surga nggak ada rendang gimana? Kadang tidak ada. Kalau di surga tidak ada pepes ikan gimana? Hah? Emang ada apa? Buah nggak bisa dijadiin pepes. Halo, kita salah besar, Pak. Siapa yang suka makan kambing? Saya. Ini kejelekan kita, Pak. Yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kambing, bukan sate kambing, bukan gulai. Jadi kambing hidup dimakan. Kambing guling. Makanya salah. Siapa yang suka sate kambing? Saya. Kita salah besar. Yang dimakan itu sate, yang dimakan itu gulai, yang dimakan itu pepes. Jadi kita salah. Ada yang berani makan ikan? Gak ada, karena bawa amis. Pertanyaan saya sederhana, yang mengasih amis itu siapa? Allah. Tamat riwayat kita. Makanya kita susah doanya ke surga, nggak bakalan masuk surga. Kenapa? Karena di sana cuma ada buah. Ada pepes ikan. Di surga nggak ada gulai Kambing. Gulai tir nggak ada.
Nggak ada di sana sate jeruk gitu, nggak ada di sana. Tolong renung Pak Haji, tolong renungkan Pak Haji betul-betul sekarang. Kita ingin masuk surga, di surga itu cuma disediakan buah. Sementara di dunia yang dibangga-banggakan sate, yang dibangga-banggakan amlodipin. Salah kita Pak. Di sini ada amlodipinnya, di sini ada metilprednisolon. Metilprednisolon itu apa? Anti peradangan. Ada anti peradangan di sini. Terus apa bedanya sama ini? Apa bedanya sekarang sama ini yang diciptakan sama Pak Haji? Sama Wah. Aduh, halo Bandung. Apalagi ini dikombinasikan, selesai itu saya. Selesai. Saya cuma minta kombinasi ini doang. Ayo kita lihat sekarang. Jam masih punya waktu, tolong di. Ya. Karena saya tidak menerima pertanyaan, saya dokter. Dokter ini tidak boleh ditanya. Gak berani kalau suruh operasi aja. Kalau saya ketemu saya sebelum operasi, nggak ada satupun yang boleh operasi. Keluar dari rumah sakit, selesaikan dengan sindikat. Bagaimana kita bisa menyembuhkan orang sakit? Ini guru saya nih, atau guru semua, Hippocrates. Barang siapa yang tidak mengetahui mengenai makanan, barang siapa yang tidak mengetahui mengenai makanan, jadi bicaranya di makanan. Barang siapa yang tidak mengetahui makanan, bagaimana mungkin mengerti penyakit pada manusia? Makanya banyak yang kena COVID, meskipun pakai APD. Karena dia tidak kenal dengan makanan. Mau masih membanggakan gulai sekarang? Kalau kita membanggakan gulai, kalau kita membanggakan makanan enak itu, nggak ada di surga, nilainya nggak ada sama sekali. Tapi kalau buah itu tertulis, bukan tersirat lagi, tertulis. Jadi nggak ada diskusi lagi di sana, nggak ada debat lagi. The best food adalah buah. Obat terbaik adalah buah. Penghantar terbaik adalah air. Air terbaik adalah silinder. Saya pulang ya. Jadi saya siang ini saya minta untuk semuanya, apalagi yang sakit, semua, supaya kita tidak kena COVID, supaya kita berani berhadapan dengan COVID yang manapun, ini yang harus diberlakukan. Kuncinya dari sini. Jadikan buah sebagai makanan utama. Makanya saya katakan tadi pertanyaan saya, ada yang makan buah nggak? Makan tanah. Tapi buahnya cuma seumprit. Makan nasi dulu baru makan buah. Sorry ya, saya mau pacaran dulu. Bah, satu kan? Tambah lagi Pak. Nggak ada artinya kita makan cuma satu, dan itu bukan obat. Jadi makan buah itu, bayangkan kita ketemu durian, baru selesai. Jadi kalau makan buah sebelum kita kenyang itu bukan makan, namanya icip-icip. Atau cuma gitu ya. Gak ada gunanya itu. Harus sampai kenyang. Oles lambe. Itu kesalahan besar kita. Jadi kalau kita mau sembuh, jadikan buah sebagai makanan utama. Jangan milih lagi ini, jangan milih lagi yang simplek, ini harus diganti. Karbohidrat itu adalah makanan terlezat buat kanker. Angkat tangan siapa yang kena kanker? Kantong kering. Belum, jangankan kantong kering. Belum kantong kering aja udah sakit. Kantung kering. Jadi barang siapa yang rajin makan, maka itulah yang akan dinikmati oleh kanker. Pertanyaan tadi, kenapa perempuan lebih banyak kena kanker? Karena rajin Makan. Makan makanan sampah. Sadar sekarang? Iya, sadar. Makannya 3 kali? Enggak, pasti 4, 5, 6, 7.
Ngemilnya? Ini karbohidratnya, gula harus diganti air harus banyak. Ini yang tadi pertanyakan. Kita lihat sekarang. Mau dirujak, mau di jus, mau di apapun, yang penting banyak. Kita tidak akan pernah kena COVID di sana. Jangan sediakan terus lagi. Boleh tepuk tangan? Iya, buah aja. Ya aja. Nah, apa hukumannya sekarang? Ketika pilihannya ada di sini, ini kejelekan semua. Maka ini adalah asam. Jadi persoalannya ada di sini. Halo. Sate kambing itu asam. Masih mau makan sate kambing? Gulai itu asam. Mau masih dimakan juga? Masih. Ada silika. Makanya baru jadi manajer, belum jadi direktur. Jadi tidak seperti itu konteksnya. Ini kesalahan kita. Jadi ketika kita jelek, seolah-olah silika menjadi pembandingnya. Nggak bisa, nanti kita akan balap di sana. Dan kita lebih suka yang jelek, bukan yang silikanya. Tolong dipikirkan sekarang. Kita akan lebih yang kita suka dibandingkan dengan yang tidak kita sukai. Persoalannya adalah kalau kita memilih yang asam, kemudian kita memilih silika, itu akan berlomba. Dan jeleknya yang menang bukan silika, karena orang yang bicaranya, nafsu yang ada. Ketika nafsu itu dipenuhi, maka silikanya kalah. Dan itulah sakit. Mau buktinya kalah? Kalau berat badan belum turun berarti kalah. Pak Kalau Daiman. rambutnya masih tidak ada rambutnya berarti masih kalah. Kalau belum jadi direktur berarti masih kalah. Kalau dari sini belum pindah jadi manajer masih kalah. Ini ceritanya mau catwalk nih, mau tampil gaya begini-gini, tapi badannya jelek, tidak lucu ah. Mau sekarang Pak Asnan kena nih. Mau ketika parfum nggak ada masalah, tapi ketika silika, lain ceritanya nanti. Silika itu bisa menurunkan berat badan. Wah. Indonesia Timur. Indonesia Timur udah ajar Indonesia. Jangan berpikir ada silika terus kita aman. No. Sekali lagi. Silika itu akan menyehatkan, silika itu akan menyembuhkan, tapi dengan syarat. Orang itu pakai protokol atau tidak. Yang kita bicarakan ini adalah protokol. Kita lanjut sekarang. Lihat sekarang. Ini adalah makanan yang disukai banget oleh yang namanya kanker. Artinya bukan ininya ya, tapi karbohidrat. Kita harus memilih karbohidrat yang jangan ini. Ini makanan terlenjar sel kanker nih. Karena gampang sekali menjadi gula, gampang sekali menjadi energi. Harus diganti jadi termasuk di dalamnya buah. Lagi, saya maju lagi sekarang. Ini bohong semua. Ini bisnis semua. Silika kalah nantinya. Sekali lagi, silika pun kalah nantinya. Karena ini nikmat banget. Maka harus diganti di sini. Ini paling murah. Ini paling murah. Ini protokolan. Saya bicara sekarang kopi. Siapa yang tidak berani minum kopi? Siapa yang tidak suka dengan kopi? Angkat tangan. Tidak suka dengan kopi. Alasannya pahit. Padahal pahitnya kopi itu yang ngasih siapa? Allah. Artinya di sana terkandung obat yang luar biasa meskipun pahit. Ini yang tidak pernah kita renungkan.
Yang diabetes, tadi Bunda diabetes, tidak boleh makan buah manis. Tidak boleh lengkeng, tidak boleh sawo, tidak boleh nanas madu. Iya kan? Karena manis. Padahal manisnya itu di pemberian Allah. sesungguhnya itu adalah obat untuk diabetes. Makanya tidak ada yang sembuh sama sekali. Ini harus jadi renungan. Dokter selalu bilang nggak boleh itu, nggak boleh itu. Padahal dia sendiri diabetes. Gak percaya kan? Karena kita gak pernah nanya sama dokternya. Jadi nanti kalau diabetes, ada saudara kita kena kencing manis, tanya dulu sama dokternya, dokter ahli itu. Pak dokter, profesor, lo kena diabetes gak? Kalau berobat sama orang diabetes percuma. Ingat loh, karena dia menolak silika. Oh, kita selalu banyak musuhnya nih kan. Ketika dipromosikan ini pertanyaannya segudang. Iya. Tapi ketika obat dikasihkan sama dokter, satu pertanyaan pun tidak ada. Betul. Langsung minum. Nah, Overdosis lagi. suksesnya berkah Silika Jaya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mengenai silika, baru kita sukses. Dan itu harus meledak seperti ini. Jadi titip sekarang ke panitia, segera lakukan dan dalam bentuk Zoom. Jadi kota lain bisa melihat ini loh kegiatan yang dilakukan oleh kita. Bukan cuma hari ini saja. Jadi setiap kegiatan, setiap meeting, setiap apapun Bang Asrul, tolong lakukan dengan Zoom biar daerah lain melihat. Lanjut. Dan ingat ya, ketika Zoom, ketika sekarang diadakan Zoom nih, saya tidak hadir di sini pun saya bisa bicara. Ini yang terjadi. Air harus banyak, bukan bicaranya ukuran, bukan cuma bicara kopi dan teh, tapi airnya yang mana. Ini catatan buat kita sekarang. Jadi harus dirubah, silika masuk di dalamnya. Tepuk tangan dong buat silika. Pertanyaannya adalah kenapa? Ini harus kita renungkan sekarang. Kita lihat sama-sama ya. Lihat sekarang. Ini yang kalau kita cuma bicara alkalin, kita bicara mikroplaster, kita bicara antioksida, semuanya pintar ini. Tapi barang buktinya nggak ada. Kita bisa ingin menyehatkan orang, kitanya dulu orang sehat. Kalau kitanya masih minum obat, masih tertati-tati, nggak ada gunanya sama sekali. Karena ini ketiga komponen ini akan mewakili semua dan semua orang berebut untuk mendapatkan ini. Tepuk tangan dong. Kita lihat satu-satu sekarang. Ya, tolong kita hanya bicara di airnya saja. Mau bicara COVID berarti bicara paru-paru. Kekurangan air saja karena COVID. Karena 85% isinya adalah air. Oh, mungkin teman-teman melihat paru-paru itu seolah-olah cuman kapas kali ya, tidak ada airnya ya. No, seluruh darah kita itu sebelum masuk ke jantung itu dipompa dulu ke paru-paru. Isinya adalah air. Mana darah di sini? 94% itu adalah air. Darah ini dipompa ke paru-paru, maka paru-paru isinya air. Semua hasil metabolisme, semua hasil kerja kita 83% air dikeluarkan melalui ginjal. Jadi seluruh komponen bahkan otak, mata ini lebih parah lagi mata. Makanya banyak cerita di mata. Atau mata itu gampang sekali menjadi jendela. Ketika ada sesuatu dengan mata, karena ini bayangkan melebihi darah, isinya itu adalah air. Bola mata itu, atau gambarannya ini yang hitam. Yang hitam kelihatan dari luar, itu di depannya itu adalah kornea. Kornea itu bening. Tidak ada pembuluh darah apa-apa. Bening betul-betul. Kalau tidak bening berarti sinar tidak akan masuk ke mata kita. Artinya berarti dia tidak dapat makanan dari luar. Yang dia cuma disapu oleh air mata. Hanya dibersihkan, hanya disapu dari luarnya. Wiper. Kalau di mobil itu berarti ada wiper. Cuma wiper doang. Kedip-kedip kita tuh wiper doang. Tapi
kornea itu hidup. Kenapa? Karena ada air yang memberikan nutrisinya. Jadi bukan darah tapi air. Dan itu ada di chamber belakang. Di dalam bola mata itu memberikan nutrisi dalam bentuk air. Jadi kalau kita bicara air, itu bukan sekedar air putih, air yang tidak ada nilai, bukan sekedar H2O, itu yang salah. Jadi air itu berarti harus bernilai, air itu harus yang silika. Boleh tepuk tangan. Kalau dia tidak ada nilai, maka kita COVID semua. Kita berisiko kena COVID semua. Nah, tolong dilihat sekarang, ini kebutuhan. Sama nih yang tadi. Kenapa sampai sendi kita sakit? Kenapa sampai rheumatoid? Atau kenapa sampai kena rematik atau rheumatoid arthritis atau osteoartritis? Itu karena kita airnya salah. Semua konsepnya adalah karena air yang jelek. Maka kita harus berpikir sekarang harus merubah semua pola kita. Air. Darah tinggi, air dirubah. Kalau masih darah tinggi berarti belum merubah banyak. Kita lihat, ini yang saya ingin sampaikan. Tolong dilihat, ini bukan kata dokter Setio. Ini literatur alkali. Ternyata bisa menyelesaikan diabetes. Boleh tepuk tangan? Ini literatur bang. Alkalin ternyata mempunyai efek klinis, berarti bersebagai obat. Itu ada di dalam silika. Kalau bisa menyelesaikan diabetes, berarti bisa menyelesaikan banyak penyakit. Diabetes itu pasti komplikasi ke mata. Diabetes itu pasti komplikasi ke ginjal. Diabetes itu pasti serangan jantung. Diabetes itu pasti stroke. Diabetes itu pasti amputasi. Jadi otomatis satu poin saja, itu berarti penyakit yang lain selesai. Kita lihat lagi sekarang. Ternyata lihat mempunyai keistimewaan untuk meningkatkan bakteri di dalam usus kita. Tepuk tangan buat silika. Ketika bakteri itu meningkat, bakteri baik yang meningkat dalam tubuh kita berarti imun sistem kita meningkat tajam gara-gara silika. Dengan imun yang meningkat berarti COVID jauh. Mau pakai masker, tidak pakai masker nggak peduli. Kita takut masker karena ada satpol pp doang. Setuju? Setuju. Karena nggak ada gunanya sama sekali. Kalau kita masih bicara tidak punya imun sistem, nggak bisa. Bang Azul udah ketawa tuh dari tadi. Kita lihat sekarang. Nah ini yang menarik. Tolong lihat. Kalau teman-teman lihat, ternyata bisa mengatasi kekentalan darah. Tepuk tangan dong. Intinya adalah darah kental. Selalu dikasih tahu sama dokter. Darah kental. Ujung-ujungnya apa sekarang kita tahu? Tinggal selesaikan dengan silika. Boleh tepuk tangan buat silika. Karena bisa mengatasi. Ya, lihat lagi sekarang. Ini lebih menarik lagi. Aktivitas antibiotik. Aduh, selesai dong. Kita nggak usah bicara yang lain. Kalau sudah antibiotik atau antimikrobial, berarti semua antivirus juga ada di dalamnya. Maka itulah silika. Literatur lain, antioksidan. Ini bicaranya antioksidan dan bicaranya dan infeksinya adalah mau takut lagi dengan COVID-19? Ayo kita selesaikan. Karena kita bicara di alkali, kita bicara di silika. Lanjut sekarang. Jadi apa yang kita bicarakan? Ini yang saya minta sama Pak Budi. Pak Budi mana materinya? Ternyata nggak jauh-jauh. Apa yang disampaikan sama teman-teman semua, Bang Asro yang teriak segala macam, itu sudah positif. Kita nggak usah ragu. Gak mungkin ini kita bicarakan lagi. Gak mungkin kita didebatkan lagi. Ada yang mau debatkan air zam-zam? Jadi konteks pertama kita adalah keyakinan kuat bahwa silika itu mudah sekali, mudah untuk penyakit apapun.
Kenapa? Karena bukan obat. Kalau bicara obat darah tinggi itu tanya ahlinya. Obat diabetes tanya ahlinya. Karena obat bicaranya, jadi obat itu terbatas. Obat A untuk penyakit A, obat B untuk silika, no. Silika bukan obat, tapi bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit terutama. Jadi nggak ada pertanyaan apa-apa, pokoknya tinggal menganjurkan selesai. Boleh tepuk tangan lagi buat saya. Ini nggak dikaji lagi, saya tidak perlu bicara lagi, ini pasti sudah berulang-ulang disampaikan. Artinya apa? Satu keyakinan kuat yang harus ditanamkan bahwa kita akan bisa membantu orang lain. Mudah sekali untuk membantu orang lain. Ketika kita ada kesempatan, kapan kita ada kesempatan? Ya harus dicari, harus keluar dari rumah. Harus mencari orang sakit, atau judulnya sekarang ini, manajer punya tugas cari dokter yang sakit dan kenalkan silika. Kalau itu sukses, kalau itu berhasil dan sembuh dokternya, yang baru jadi member, yang belum jadi manajer, cari dokter yang sakit, laporkan ke saya. Itu lain, Badan POM segala macam, kita diskusinya udah panjang sama Pak Edi. Tepuk tangan buat Badan POM. Oke, jadi nggak ada keraguan sama sekali. Betul Bunda menanyakan itu bagus sekali. Tapi itu adalah perjalanan kita, ya. Tapi untuk silika atau untuk yang non medis bukan obat, justru itu harus kita dampingi. Karena tadi saya sudah mengkombinasikan antara silika dengan buah. Selesai tugas kita. Olah sehat kita lakukan, nggak jualan pemerintah, tapi kemudian kita bisa membantu menyembuhkan dengan corona dan silika. Ya. Ini nggak usah cerita lagi, saya kira semua dapat